Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan perkuliahan terkait dengan data dan instrumen penelitian. Nah, apa itu data penelitian? Data penelitian yaitu fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Jadi, ketika kita melakukan penelitian, apa yang kita cari yaitu sebuah data penelitian. Data penelitian isinya apa? Fakta yang ada di masyarakat. Kira-kira apa yang terjadi di masyarakat itu. Nanti itu kita temukan, nanti bisa memuat sebuah informasi yang berupa hasil penelitian. Ya, jadi penelitian tidak akan berjalan tanpa adanya suatu data. Nah, data ini penting dalam suatu penelitian karena apa? Data inilah yang menggambarkan hasil dari penelitian itu. Ketika data yang diolah maka akan menjadi sebuah informasi. Nah, informasi inilah yang paling diperlukan ketika penelitian karena fakta-fakta ini yang ada di masyarakat akan memunculkan sebuah ilmu baru, akan memunculkan sebuah pengetahuan baru. Ya, jadi kenapa butuh suatu penelitian? Untuk mengetahui data terbaru, untuk mengetahui fakta terbaru yang ada di masyarakat sekarang, sehingga ilmu itu akan berkembang. Ya, ilmu tidak akan berkembang tanpa adanya pembaruan data. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kenapa kok diharuskan referensinya itu harus 10 tahun atau 5 tahun terakhir, agar apa yang kita tulis itu update ya, sesuai dengan perkembangan. Karena apa? Ilmu itu terus berkembang. Semakin banyak penelitian maka ilmu itu akan berkembang. Ya, jadi data penelitian itu apa? Fakta yang ada di masyarakat yang mana dikumpulkan peneliti. Untuk apa? Untuk menjawab sebuah penelitian. Ya, jadi penelitian itu dilakukan untuk apa? Untuk menjawab sebuah permasalahan. Ya, ketika ada satu masalah maka dilakukan sebuah penelitian. Nanti jawabannya ada di mana? Di data yang ditemukan selama penelitian. Seperti itu ya. Nah, ini adalah jenis datanya. Ada berdasarkan sumbernya, ada primer, ada sekunder ya. Kemudian berdasarkan sifatnya, ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kemudian berdasarkan cara mendapatkannya atau prosesnya, ada yang diskrit, ada yang kontinum. Kemudian berdasarkan skala pengukuran, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, pada poin keempat ini nanti akan dibahas dalam mata kuliah statistik ya. Jadi nanti saya tidak akan menjelaskan terkait dengan skala pengukuran karena ini akan dibahas lebih lanjut, lebih dalam mata kuliah statistik ya. Saya akan jelaskan juga yang atas. Baik, data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung ya, secara langsung dari sumbernya. Jadi tidak ada perantara siapapun. Biasanya teknik yang digunakan apa untuk mengumpulkan data? Bisa lewat observasi ya, bisa lewat wawancara, bisa FGD atau diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Jadi data primer itu kita ambil langsung dari respondennya, kita ketemu langsung respondennya ya, entah itu langsung wawancara atau melalui penyebaran kuesioner. Jadi data yang kita dapat itu asli, bukan hasil olahan orang lain ya. Jadi hasilnya datanya asli dari responden langsung. Kemudian data sekunder ya, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti sebagai tangan kedua. Jadi data sekunder itu peneliti tidak ketemu langsung sama respondennya karena dia memakai datanya orang lain. Misalkan ada data di BPS ya, Biro Pusat Statistik, dari buku, dari laporan, dari jurnal, atau dari koran misalkan. Kejadian corona di Lamongan mencapai bla 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 bla. Itu kan kita nggak melakukan langsung, nggak menghitung langsung berapa pasien corona, tapi kita kan ngambil datanya orang ya.
Tapi ingat ya, kalau misalkan mengambil data sekunder, wajib dimunculkan yang namanya referensinya. Ya, menurut BPS, menurut misalkan Jawab Pos, ya apa ya, sehingga kita tidak terkena plagiasi ya. Jadi data sekunder itu kita memakai datanya orang lain, data yang sudah diolah orang lain kita pakai lagi untuk memperkuat masalah kita, gitu ya. Kemudian ada lagi jenisnya data itu yang kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang kualitatif ini apa? Data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka ya. Jadi datanya itu kata-kata, kalimat gitu aja ya. Biasanya didapat ketika kita melakukan penelitian kualitatif ya. Misalkan kita melakukan diskusi terfokus atau FGD. FGD-nya respondennya ngomong, misalkan iya saya itu terkena corona itu, covid itu, misalkan ketika saya ikut pelatihan haji. Nah, datanya berupa apa? Tulisan. Nanti peneliti akan nulis pasien terkena COVID-19 ketika mengikuti pelatihan haji di Surabaya. Jadi gitu. Itu adalah data yang berbentuk kata-kata. Misalkan lagi analisis dokumen misalkan ya. Nanti kita misalkan ada data dari dokumen atau rekam medis misalnya, itu kan datanya tidak berbentuk angka ya, berbentuk kalimat, kata-kata ya. Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian kualitatif, penelitian yang memang tidak membutuhkan pengolahan angka, biasanya kita melampirkan bukti bahwa kita itu sudah melakukan penelitian berupa apa, bisa melalui foto atau video atau rekaman video ya, atau recording suara apa. Jadi itu adalah data kualitatif. Buat apa ya? Nanti akan ditulis kembali. Karena pada penelitian kualitatif ya, kita akan menulis semua yang bicarakan antara peneliti dan responden. Dan deskripsi itu bisa sampai 200 lembar, 300 lembar. Apa yang membuat tebal? Tadi itu catatan percakapan antara peneliti dan responden itu ditulis semuanya kalau penelitian kualitatif, sehingga kita butuh data nggak banyak sebenarnya. Datanya respondennya cuma 10 atau 12, tapi yang ditulis banyak. Karena apa? Data yang kita peroleh adalah data berupa kata-kata berupa kalimat, sehingga kita menulis semua kalimat yang diucapkan oleh responden, sehingga nanti akan ketemu, difokuskan ya, diarahkan. Kira-kira responden A ini arahnya kemana, nanti dari ke khusus, nanti akan ketemu, hasil penelitiannya nanti akan ketemu ya, dari menafsirkan sebuah kata-kata. Beda dengan kuantitatif ya, katanya berbentuk angka yang dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Jadi kalau kuantitatif kita dapatnya nilainya angka, nanti kita menyimpulkan angka tersebut maknanya apa ya, berbeda ya. Jadi kalau kualitatif kita menafsirkan kalimat atau kata, kalau kuantitatif kita menafsirkan angka. Jadi angka itu 0,001. Nah, itu maknanya apa? Kita menafsirkan lagi. Itu namanya data kuantitatif. Kita memperoleh data berupa angka, kayak gitu ya. Yang mana angka itu nanti bisa digunakan, bisa diambil sebagai kesimpulan. Selanjutnya data diskrit ya. Data yang berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang atau menghitung. Ya, jadi macam-macam data berdasarkan prosesnya. Kalau diskrit itu butuh menghitung ya. Data yang diperoleh dengan cara menghitung. Data diskrit akan berbentuk bilangan bulat, bukan bilangan pecahan ya. Kemudian data kontinum, yaitu data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran digunakan ya. Jadi mengukur misalkan
Berat badannya anak A 13,5 kilo, ya boleh pecahan ya. Dan itu berat badan itu didapatkan ketika kita melakukan sebuah mengukur berat badan ya. Tapi kalau data yang diskrit itu dalam proses menghitung, dengan cara menghitung, ada hitung-hitungannya. Kalau kontinum kita dapat data langsung ketika setelah melakukan pengukuran. Kemudian metode pengumpulan data terkait dengan skala data yang numerik, ordinal, skala, rasio, interval tadi tidak saya jelaskan, nanti bisa kalian peroleh dalam mata kuliah statistik ya. Selanjutnya terkait dengan metode pengumpulan data. Ada beberapa metode. Yang pertama metode observasi ya. Yang kedua komunikasi, teknik pengukuran, sosiometris dan dokumenter. Yang pertama observasi ya. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Jadi kita mengamati, kita melihat langsung apa yang dilakukan oleh responden. Ya. Pengamatan dan penelitian ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Jadi kita mengamati langsung di mana peristiwa itu terjadi. Ya. Ada jenisnya lagi, yang observasi langsung atau yang tidak langsung. Ya. Yang langsung observasi dilakukan di mana observer berada bersama objek yang diselidiki. Misalkan ini kita mau melakukan observasi terkait dengan perilaku cuci tangan perawat. Nah, apa yang kita lakukan? Observasi kita lihat, perawatnya itu ada 6 langkah, ternyata langkah sekian, langkah nomor 4 yang di skip, yang harus dilakukan. Nah, kita tuh mengobservasi. Tentunya kalau mengobservasi kita harus punya lembar observasi. Untuk apa? Ya biar tahu penilaiannya adil. Si A diobservasi dengan 9 kriteria misalkan. Si B juga gitu. Kenapa kalau ada observasi, lembar observasinya? Kalau tidak ada nanti lupa ya, si A dinilai menggunakan 7 poin, si B dengan 6 poin, nanti hasilnya tidak akan akurat ya, nanti bingung malah meneliti ya. Kemudian observasi tidak langsung, misalkan observasi dilakukan tidak pada saat berlangsungnya satu peristiwa yang akan diteliti, misalnya dilakukan melalui film, rangkaian, slide atau foto. Jadi kita mau observasi bukan dari ketemu respondennya langsung, tapi kita melihat foto atau video ya, video dokumenter itu kan bisa ya. Ada misalkan video dokumenter G30 SPKI misalkan. Kita kan tidak mengobservasi langsung kejadian G30 SPKI, tapi kita melihat film dokumenternya. Kita tetap mengobservasi tapi tidak ketemu langsung dengan objeknya, tapi kita melihat rekamannya saja ya. Nah, keterbatasan observasi tergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat. Nah, makanya tadi saya bilang di awal bahwa observasi itu butuh yang namanya lembar observasi. Biar apa? Biar nanti kita nggak usah mengingat-ingat, kita tinggal nulis. Ya, berapa langkah yang dibutuhkan dalam melakukan cuci tangan. Ada sekian tahapan. Nah, perawat ini melakukan yang tahapan yang keberapa. Gitu ya. Jadi kita nanti nggak bingung, nggak mengingat-ingat ya. Kelemahan dalam mencatatkan hal ini. Kalau kita misalkan malas mencatat, jangan observasi ya. Karena apa? Hasilnya tidak akan akurat. Ketika kita butuh observasi, kita harus melihat, kita harus telaten ya, observasi orang telaten. Enggak misalkan paling ini sama sebelumnya, nggak boleh ya, kita harus setiap responden diamati. Nah, biasanya ini yang males ya. Kayaknya tuh responden hasilnya sama, observain aja deh, nggak boleh ya, harus semua responden diobservasi. Kemudian banyak kejadian atau keadaan objek yang sudah diobservasi, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi yang sangat rahasia ya. Kemudian sering ditemui observi yang bertingkah laku baik karena tahu diobservasi. Ini kelemahannya ya.
Misalkan kita mau izin nih sama kepala ruangan, misalkan, Bu, saya mau melakukan penelitian terkait dengan perilaku cuci tangannya perawat, misalkan. Parunya bilang ke perawatnya, hari ini akan ada penelitian terkait dengan kepatuhan cuci tangan. Nah, perawat yang awalnya tidak patuh semua. Karena apa? Takut ya, ini diobservasi biar hasilnya bagus. Ya, kalau hasilnya jelas nanti kan bisa dia dipanggil sama kepala ruangannya ya. Jadi seolah di bagus-baguskan, sehingga ketika observasi hasilnya pasti bagus. Yang jelek-jelek nggak ketemu semua, padahal kurang tepat datanya ya. Jadi tidak bisa menggambarkan keadaan responden secara sebenarnya gitu. Kemudian banyak gejala yang hanya dapat diamati dalam kondisi tertentu, sehingga kalau tadi gangguannya tiba-tiba observasi jadi ada kondisi-kondisi tertentu ya. Misalkan nih kita mau melakukan misalkan kita apa ya, mau mengobservasi perilaku cuci tangan perawat menggunakan hand rub misalkan ya, kita menggunakan itu. Nah, ternyata ketika kita saat observasi handapnya habis semua satu ruangan ya. Artinya kita nggak bisa observasi, diganti aja Bu sama air mengalir, nggak bisa, karena kita bisa menentukan kita mau observasi tindakan cuci tangan dengan hand rub. Nah, ketika melakukan itu ternyata hand rubnya habis ya, nggak bisa ya. Kita harus nanti hari lain untuk mengobservasi cuci tangan dengan hand rub ya. Kelebihannya apa observasi itu? Banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi, sehingga hasilnya akurat dan sulit dibantah ya. Jadi karena kita melihat langsung, makanya kita tahu oh itu benar. Kalau kita menggunakan angket pasti nanti kurang pas ya. Jadi ketika kita menggunakan kuesioner pasti nanti juga gitu sama ya. Jadi responden akan menulis sesuai dengan biasanya seolah-olah dibaguskan ya, padahal sebenarnya tidak begitu. Kemudian banyak objek yang hanya bersedia diambil saja dengan observasi, misalkan karena responden terlalu sibuk. Jadi karena saya nggak sempat tuh ngisi angket ribet, saya lakukan dengan aja nanti kami observasi gitu ya. Kemudian kejadian yang serempak dapat diamati dan dicatat secara serempak pula dengan memperbanyak observer. Jadi adalah kegiatan yang misalkan kita melakukan penelitian terkait dengan beban kerja perawat di ruangan. Nah, ini kan kegiatannya berlanjut nih. Kita mengamati misalkan 6 perawat di ruangan. Dia ngapain aja selama dinas. Nah, kita butuh banyak orang. Karena kita mengamati atau mengobservasi kegiatan perawat saat itu juga ya, sehingga kita butuh banyak observer. Banyak kejadian yang dipandang kecil dan tidak dapat ditangkap dengan pengumpul data yang lain. Jadi ketika kita observasi ada hal-hal yang dapat kita temukan yang tidak didapatkan ketika kita menggunakan wawancara atau menggunakan angket gitu. Syaratnya apa yang diobservasi tidak tahu. Misalkan kita mau lakukan penelitian terkait dengan cuci tangan, tapi kita bilang sama kepala ruangannya aja ya, nggak bilang pada perawatnya. Ini bagus karena apa? Mereka tidak sadar kalau mereka nanti hasilnya akan lebih bagus. Hal-hal kecil pasti nanti akan terlihat. Misalkan perawat ini kalau habis cuci tangan habis selesai cuci tangan dengan air mengalir, nggak pakai tisu, pakai bajunya, itu akan terlihat ya. Jadi hal kecil yang tidak akan terlihat pada metode yang lainnya kayak gitu. Karena kita yang melihat, kita akan lebih objektif melihat daripada ketika kita menyuruh responden untuk mengisi angket atau wawancara kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah teknik komunikasi ya. Ada komunikasi langsung
berupa interview atau wawancara. Merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula melalui kontak langsung dengan tatap muka ya. Jadi kita wawancara langsung ya. Bisa kalau sekarang pandemi ya, bisa langsung pakai video call, itu juga termasuk komunikasi ya. Jenis wawancara ada dua ya, yang terstruktur dan tidak terstruktur. Biasanya kalau yang terstruktur itu kita menyusun dulu. Nanti kalau saya mau penelitian, saya tanyanya apa aja ya. Misalkan, Mbak, kira-kira tahu enggak langkah cuci tangan yang benar itu seperti apa? Sama yang kedua, tahu enggak Mbak momennya cuci tangan itu apa? Itu ketiga, kira-kira males enggak cuci tangan? Keempat, jadi kita terstruktur, kita punya rincian pertanyaan. Ya, kita siapkan dari rumah, nanti kalau saya penelitian saya tanya A, B, C, D, E. Nah, kalau misalkan yang tidak terstruktur ini sifatnya informal, luas dan disesuaikan dengan subjek dan suasana ya. Jadi kita nanti ini melakukan banyak improvisasi. Misalkan kita menanyakan, Mbak tahu enggak sebenarnya tangan itu angkanya berapa aja gitu. Nanti kita akan menjawab pertanyaannya lagi dengan sesuai dengan hasil jawabannya responden. Jadi nanti tidak kaku komunikasinya. Karena apa? Kita nanti berusaha menyesuaikan dengan jawaban responden. Jadi akan lebih informal seperti itu. Kemudian terkait dengan kuesioner ya. Kuesioner ini juga alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden ya. Kalau wawancara tadi kita bertanya secara lisan, dijawab dengan lisan pula. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kuesioner, maka pertanyaannya kita dalam bentuk tulisan, jawabnya juga dalam bentuk tulisan ya. Klasifikasi kuesioner ada dua ya, tertutup dan terbuka ya. Kalau tertutup itu berupa pertanyaan yang disebut dengan alternatif jawaban. Jadi kita misalkan gini, apakah Anda melakukan cuci tangan? Misalkan jawabannya tidak pernah, kadang-kadang, terus sering ya. Itu adalah pertanyaan tertutup karena sudah ada pilihan jawabannya. Nah, kalau yang terbuka, misalkan kapan saja Anda melakukan cuci tangan, nah itu kan paling terbuka. Karena apa? Nanti responden akan menjawab sesuai dengan keinginannya, tidak terpatok pada jawaban yang disediakan. Jadi dia bebas entah mau jawab satu lembar, 2 lembar, silahkan ya. Karena kuesioner itu menggunakan pertanyaan terbuka ya. Kemudian kuesioner kombinasi terstruktur dan tak struktur ya, memberi alternatif jawaban tapi memberi kebebasan responden untuk menjawab lebih lanjut. Jadi ini gabungan ya. Misalkan apakah Anda melakukan cuci tangan? Atau ya, tidak gitu ya. Kemudian misalkan jika iya, pilih nomor 3. Terus nomor 3 pertanyaan seperti ini, kapan saja Anda melakukan cuci tangan? Ada terbuka. Jadi satu kuesioner isinya 2. Ada yang pertanyaan tertutup, ada yang pertanyaan terbuka gitu. Kemudian kuesioner semi terbuka. Kuesioner yang memberi kebebasan kemungkinan menjawab selain dari alternatif jawaban yang sudah tersedia. Misalkan kapan Anda mulai mengetahui teknik cuci tangan 6 langkah misalkan. Yang pertama, sebelum kuliah keperawatan, selama kuliah keperawatan, setelah kuliah keperawatan, ketika bekerja, kita ada poin lagi lainnya gitu. Nanti kita akan mengisi sendiri. Jadi kita memberikan option yang lain kepada
kepada responden biar ada jawaban yang lain misalkan yang tidak kita sediakan. Kemudian metode yang lainnya untuk mengumpulkan data yaitu teknik pengukuran. Ada 4 ya, ada tes, ada data inventory kepribadian, ada teknik proyektif dan ada skala ya. Jadi tadi ada apa tadi? Ada observasi, ada wawancara, ada kuesioner, ada teknik pengukuran ya. Yang tes ya. Jenis tes itu ada tes lisan, kan tes tertulis. Yang tes tertulis ada esai, objektif benar salah, pilihan ganda dan lainnya ya. Terkait tergantung dengan materi apa yang diteskan ya. Kemudian alat ukur tes dapat berupa tes psikologi, dapat berupa tes prestasi, dapat berupa tes intelijensi. Kemudian daftar inventaris kepribadian ya. Jadi untuk mendapatkan ukuran kepribadian dari objek penelitian. Jadi hampir sama seperti kalau kita tes apa itu kepribadian. Kalau tes CPNS itu apa namanya ya? Ya yang itu ya, yang bagian kepribadian itu ya sama. Jadi nanti akan menggambarkan kira-kira kita itu modelnya yang seperti apa orangnya, kepribadiannya seperti apa ya. Itu akan didapatkan berdasarkan dengan jawaban apa yang kita pilih selama melakukan tes. Kemudian tes proyektif, ukuran yang dilakukan dengan meminta seorang memberikan respon kepada suatu stimulus yang bermakna ganda atau tidak tersusun. Itu proyektif karena seseorang diharapkan memproyeksikan kebutuhan, keinginan, ketakutan, kecemasan sendiri dan stimulus tersebut. Jadi nanti kita melihat bagaimana responnya responden ketika diberikan suatu kasus atau diberikan suatu masalah stimulus. Ya kira-kira tanggapannya seperti apa? Itu namanya proyektif. Ya. Kemudian yang terakhir skala ini ya. Skala ini seperangkat nilai angka yang ditetapkan pada subjek atau objek atau tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat. Skala biasanya digunakan untuk mengukur sifat nilai dan minat. Misalkan ada skala Likert, sejumlah pertanyaan positif dan negatif mengenai satu objek penelitian, objek sikap. Nanti misalkan penilaian, kita saya punya angka 1, 2, 3, 4, 5 yang baik ya, 1 yang tidak baik. Nah itu namanya skala Likert ya, karena kita sudah menyajikan nilainya berapa gitu. Nah, dengan pertanyaan positif nanti yang paling bagus nilainya 5. Pertanyaan negatif ya kalau kebalikannya ya, positif yang jawabannya bagus nilainya 5. Kalau misalkan yang negatif berarti jawaban yang bagus nilainya 1, kebalikannya tergantung dengan pertanyaannya. Dia pertanyaan yang negatif atau positif ya, kalau positif tadi itu ya. Kemudian teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu sosiometris ya, dipakai untuk mempelajari organisasi kelompok-kelompok kecil. Biasanya ini nanti akan tahu kira-kira ya. Jadi dalam organisasi tersebut ini karakternya seperti apa sih gitu ya, akan tahu. Prosedur dasarnya dapat berupa permintaan para anggota untuk mengurutkan teman pilihannya menurut kriteria tertentu. Lalu nanti akan tahu, oh menurut saya si A ini yang paling dia paling kritis ketika menghadapi masalah. Makin ke sini ya kritis. Kemudian ini kriteria anggota yang misalkan dia itu sukanya alasan aja kalau mau ada kegiatan ya, nanti yang ketemu dengan teknik sosiometris. Kemudian yang terakhir yaitu teknik dokumenter, dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk
termasuk juga buku tentang teori pendapat dalil hukum ya. Jadi arsip-arsip yang dahulu itu dilihat lagi ya. Kemudian merupakan alat pengumpul data utama pada penelitian kualitatif karena pembuktian hipotesisnya diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat dan teori. Jadi biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Kemudian ada instrumen penelitian yang terakhir ya, adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Jadi alat ukurnya yang digunakan untuk mengambil suatu data tentang variabel penelitian. Ya, kita mau ambil data pakai apa? Instrumen ya. Misalkan kita mau ada tesnya ya, ada instrumennya. Apa instrumennya? Berupa apa? Berupa pertanyaan, misalkan pertanyaan tadi tertutup terbuka terserah ya. Kemudian angkat ke kuesioner, kita mau tahu nih kepuasan perawat itu, atau misalkan kita mau tahu nih stresnya perawat ketika merawat pasien COVID. Nah, nanti pasti ada kuesionernya. Pakai kuesioner apa? Kuesioner stres ya ada. Kemudian pedoman wawancara ya, biar kita ini pedoman wawancara untuk wawancara yang terstruktur ya. Jadi ada nanti, tahapan pertama saya salam dulu, yang kedua saya BHSP dulu, yang ketiga baru melakukan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan. Yang pertama tentang A, yang kedua tentang B. Jadi nanti kita melakukan wawancara sesuai dengan petunjuknya itu, nggak boleh melenceng karena itu adalah instrumen alat yang digunakan untuk mengambil data. Biar nanti datanya itu diperoleh sama ya. Kemudian lembar observasi ya tadi, misalkan 6 langkah cuci tangan. Langkah pertama apa? Menggosok telapak tangan. Yang kedua apa? Sampai ke poin ke-6. Nanti tinggal dilihat, perawat A melakukan langkah pertama, perawat kedua tidak melakukan langkah keempat. Nanti akan ketemu kalau kita ada alat ukurnya. Kemudian misalkan anekdot untuk misalkan gejala-gejala khusus atau luar biasa menurut kejadian. Kemudian ada sistem berkala, ada daftar teks checklist ya, ada checklist, kemudian skala nilai rating scale kayak yang tadi ya. Jadi mungkin kebanyakan kalau penelitian itu kita pakainya paling sering ya, pakainya kalau tidak tes ya kuesioner, wawancara, observasi itu yang paling banyak, 400 yang paling banyak. Yang paling banyak adalah kuesioner. Karena apa? Berarti kita nggak mau ribet ya, kita kuesioner aja, nanti tinggal di resume hasilnya, dilihat hasil seperti apa ya gitu. Observasi mungkin jarang ya, karena apa, ini akan butuh banyak waktu ya, apalagi yang sudah bekerja mungkin nggak ada waktu untuk observasi ya gitu. Tapi semuanya bagus itu, semuanya akan sesuai dengan metode apa yang kita pilih dalam melakukan penelitian. Jadi instrumennya itu akan sesuai nanti tujuannya kita penelitiannya apa, instrumennya apa, harus sesuai sehingga nanti maksudnya kita meneliti itu tercapai kayak gitu. Jangan sampai kita mau meneliti terkait dengan minat mahasiswa mengikuti profesi, ternyata kuesioner kita terkait dengan motivasi, terkait dengan minat, atau kebalik ya, kita meneliti minat mahasiswa mengikuti profesi, ternyata kuesioner kita terkait motivasi. Jadi jangan sampai itu terbalik ya. Karena apa? Kuesioner ini adalah inti dari data penelitiannya. Ketika kita kuesioner salah, datanya nggak bisa digunakan. Ya, tadi itu mau meneliti minat ternyata kuesionernya motivasi ya. Mau menilai terkait dengan instrumen keinginan perawat untuk desain, yang dipakai kuesioner perawat agar tidak pindah dan kebalikannya. Jadi jangan sampai kita penelitiannya gagal gara-gara kita salah dalam membuat suatu instrumen ya gitu. Dan satu lagi, kita menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, jangan lupa disebutkan ini kuesioner siapa. Jangan sampai kita mengaku-ngaku itu punyanya kita ya, itu namanya plagiat aja. Jadi tetap disebutkan kuesioner kecemasan ini menggunakan punya siapa, si A atau sekian, itu harus disebutkan ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita minta izin dulu, kita kirim email ke yang punya kuesioner, kita izin kalau saya mau melakukan penelitian tentang ini, akan menggunakan kuesionernya Bapak atau Ibu, apakah diperbolehkan. Itu yang paling etis ya,
Jadi kalau jadi peneliti itu harus ada sopan santunnya. Ketika kita memakai kuesioner, orang harus pakai izin dulu, kayak gitu. Itu yang paling bagus. Tapi sejauh ini masih jarang ya peneliti itu yang minta izin ke peneliti aslinya. Kadang aslinya ada jauh, nggak tahu ini orangnya orang mana, nggak tahu lah. Itu cari, sebenarnya ada. Ya, jadi itu etika yang paling bagus ketika kita menggunakan kuesioner. Ya, biar kita tidak nanti kalau nggak disebutkan nanti kita kena plagiarisme ya, apalagi kalau misalkan hasilnya dipublish di internet pasti nanti kena ya, kayak gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan data dan penelitian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.